Di era digital ini, Internet of Things menjadi salah satu teknologi yang terus berkembang pesat dan diadopsi di berbagai sektor. IoT memungkinkan berbagai perangkat terhubung dan berinteraksi satu sama lain melalui internet, menciptakan efisiensi dan juga kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. IoT adalah konsep yang menggambarkan jaringan perangkat fisik yang saling terhubung dan dapat berbagi data satu sama lain melalui internet. Istilah Things dalam IoT mengacu pada perangkat apapun yang dapat terhubung seperti smartphone, mesin cuci, mobil, kamera keamanan, hingga alat-alat kesehatan. Dengan adanya koneksi ini, perangkat tersebut dapat mengumpulkan, mengirimkan, dan juga menerima data dari perangkat lain atau dari cloud, sehingga bisa memberikan respon otomatis yang meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pengguna. Dalam bahasa yang lebih sederhana, pengertian IoT ini adalah jaringan perangkat pintar yang saling terhubung dan dapat bekerja secara otomatis melalui penukaran data. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna sekaligus membantu berbagai sektor industri. Halo teman-teman semua, hari ini di video ini aku akan jelasin ke kalian semua salah satu contoh simpel Internet of Things di bidang kesehatan. Kalian pasti penasaran kan, apa sih contoh simpelnya? Aku itu 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ini dia contoh simpel dari Internet of Things di bidang kesehatan. Kalian juga pasti bertanya-tanya kan, kok bisa sih dengan ponsel doang dikatakan IoT di bidang kesehatan? Kalau kalian kepo, kalian harus nonton video ini dari awal sampai akhir, karena aku dan teman-teman bakal tunjukin gimana sih cara kerja IoT di bidang kesehatan ini. Jangan lupa nonton videonya. Nah, ini adalah salah satu contoh simple Internet of Things di bidang kesehatan, yakni berupa aplikasi pelacak kesehatan. Dalam aplikasi ini ada berbagai kategori kesehatan yang bisa kita cek, seperti kesehatan detak jantung, tekanan darah, gula darah, berat badan dan BMI, serta pengingat air harian bagi kita. Namun dalam video ini kita hanya mengecek kesehatan detak jantung kita saja. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengklik tulisan ukur sekarang yang ada pada gambar hati itu untuk masuk ke pengecekan. Setelahnya kita perlu menempelkan ujung jari kita ke kamera belakang hingga gambar hati yang ada di layar itu berubah menjadi merah dan otomatis akan menghitung detak jantung kita. Setelah timernya selesai, maka akan keluar hasil uji dari detak jantung kita, apakah normal atau tidak. Serta dalam aplikasi ini juga terdapat penjelasan Cara melihat detak jantung. Kalian pasti penasaran kan, kok kamera bisa tahu detak jantung kita? Caranya, yang pertama, ketika flash menyinari jari kita, kamera akan menangkap perubahan warna. Setiap jantung berdetak, aliran darah pada jari akan berkembang banyak dan mengalami perubahan warna. Nah, aplikasi ini cukup baik dan pintar untuk mendeteksi dan menghitung kecepatan yang terjadi. Oleh karena itu, detak jantung kita bisa dideteksi. Ini ya, dari perkembangan teknologi itu manfaatnya terkesan cukup simpel, tapi itu penting banget lah. Kita jadi lebih gampang untuk ngecek kesehatan kita lebih gampang ngecek detak jantung kita itu normal atau tidak. Seperti contoh, kita selesai dari olahraga, melakukan kegiatan yang cukup berat, kita dapat mengecek detak jantung kita itu efektif atau tidak. Setiap pagi juga kita dapat melakukan cek detak jantung, seperti selesai dari istirahat itu, apakah jantung kita normal atau tidak. Nah, ini juga jadi cara gampang untuk kita semua untuk dapat lebih sadar dengan kondisi jantung dan juga kesehatan kita secara pribadi. Nah, dari jari ke penyimpanan itu prosesnya cepat banget loh. Yang pertama, kita jarinya bisa dibaca oleh kamera langsung. Lalu yang kedua, aplikasi di HP itu langsung menghitung data menjadi angka. Lalu yang ketiga, hasilnya muncul langsung di layar. Lalu yang keempat, bagian IoT-nya yang pasti data tadi bisa otomatis disimpan ke akun kesehatan kalian lewat internet. Jadi, riwayat detak jantung kita nggak akan hilang. Teknologi ini sangat keren, tapi perlu diingat bahwa ini bukan merupakan teknologi profesional. Untuk pengecekan kesehatan harian, ini sudah sangat cukup. Tapi, kamu tidak boleh menggunakan ini untuk mendiagnosa diri sendiri. Jadi, gunakan alat ini sebijak mungkin ya.